Dimanapun hukum itu akan dimuliakan dan dinyatakan berlaku adil. Seperti hakim yang disebut-sebut sebagai yang mulia, yang mulia. Karena berharap keadilan itu datang karena dia. Nah, rasa adil yang ternodai ini dipengaruhi ada dua hal. Itu menurut saya ya. Satu, adanya perilaku, yaitu oknum hakim secara sadar dan dengan sengaja justru melanggar aturan. Nah, karena ini sudah edik bagi dia, atau karena ada chance jadi perbuatan itu dapat terjadi. Yang kedua, karena adanya celah prosedur hukum atau legal gaps. Nah, kalau ada itu, maka terjadilah. Nah, sesungguhnya karakter manusia sampai kapanpun akan selalu terjadi pelanggaran tindak pidana. Baik disengaja ataupun tidak, yaitu alamiah. Yang tidak boleh terjadi adalah seseorang atau sekelompok orang yang berperan seharusnya dipercaya untuk menentukan dan memberi keadilan, namun justru mengkhianati rasa keadilan tersebut. Kelompok yang dimaksud yang memiliki peran itu kalau di Indonesia disebut aparat penegak hukum, APH. Dikenal dengan profesinya polisi, jaksa, hakim. Nah, untuk menjadikan hukum itu mendekati rasa keadilan, maka hanya berbentuk memperberat sanksi kepada APH yang melanggar pidana dan membuat aturan untuk menutupi celah prosedur hukum itu. Nah, jika ada pihak manapun yang menolak ide atau gagasan pemberatan sanksi kepada PH, maka pihak tersebut saya meyakini adalah yang justru tidak menginginkan perbaikan keadilan di Indonesia. Perlu diingat, sanksi pidana yang dijatuhkan jika oknum APH yang bersalah diputuskan berupa hukuman mati atas perbuatan melanggar pidana atau melanggar hukum itu. Dia tuh melakukan pidana untuk menegakkan keadilan. Nah, itu bukan sebagai risiko bekerja. Jadi bagi APH yang bekerja dengan baik, jangan dan tidak perlu takut. Bentuk risiko yang berakibat kehilangan nyawa itu contohnya supir, pilot, petugas jaringan PLN, pemadam kebakaran, atau yang lain-lainnya. Dan mereka itu semua gajinya kecil gitu. Fasilitas lain-lainnya minim, sederhana. Dalam ini saya menyampaikan saran pribadi mengenai perbaikan hukum di Indonesia. Dan saya yakin jika dipertimbangkan untuk direalisasikan, saya meyakini Indonesia akan lebih baik dalam penegakan proses hukum. Nah, silakan para pakar hukum mengkaji baik atau buruk dan efektivitasnya. Berikutnya apa yang saya sampaikan kali ini adalah sama seperti laporan pengaduan masyarakat yang sudah saya kirimkan dahulu sebanyak 64 kali. Dan saya tidak berkecil hati bahwa ide atau pemikiran yang saya sampaikan tidak mendapat tanggapan. Tapi bagi saya rasanya penting, semoga memberi rasa adil dalam penegakan hukum di Indonesia. Di bawah penegakan hukum di suatu negara itu mutlak terletak kepada aparat penegak hukum, APH. Terlebih tumpuannya kepada putusan pengadilan yang dilakukan seorang hakim yang dapat memutuskan hidup matinya seseorang. Nah, dikenal dengan istilah yang biasa itu namanya wakil Tuhan. Mereka itu wakil Tuhan. Sehingga setiap orang dalam persidangan dipaksa memang harus untuk menghormati profesi tersebut dan memanggilnya dengan sebut yang mulia, yang mulia. Sama mirip dengan kita memanggil Tuhan, tapi ya itu udah aturan. Tapi harus diingat, hakim itu adalah manusia biasa yang bisa hilap atau sengaja berbuat salah. Kodratinya manusia seperti itu. Pendapat masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia selama ini, ya begitulah.
pendapatnya masing-masing tentunya berbeda, saya nggak bahas itu. Tapi juga mungkin berharap kelak pihak Ombudsman Republik Indonesia, ORI Indonesia, bersedia melakukan survei jejak pendapat kepada masyarakat terhadap tingkat kepuasan dan pelayanan proses hukum di Indonesia. Khususnya masyarakat yang pernah berurusan dengan hukum, narapidana, serta keluarganya, juga penasihat hukum. Karena mereka yang paling tahu dan mereka yang paling merasakan. Paling tidak agar mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia. Namun walau tidak disurvei, ya sudah pasti tahulah apa hasilnya kan. Ya begitulah. Nah ini sedikit ilustrasi yang mungkin tidak mewakili secara utuh. Artinya dalam hal ini saya tidak menggunakan gaya bahasa pars pro toto. Artinya tidak mewakili dari hal kecil ini, oke? Nah ini beberapa ilustrasi. Pertama, ilustrasi sikap narapidana yang ada di lapas atau rutan. Jika ada personal aparat penegak hukum yang masuk penjara atau sekedar membesuk kolega di tahanan, pihak lapas atau rutan itu se-Indonesia, mungkin maksudnya saya di Kalimantan Barat lah, di Pontianak, tidak akan berani mengizinkan berbaur dengan narapidana. Biar pada hari raya Lebaran sekalipun. Karena apa? Karena para narapidana yang berada di dalam penjara akan melakukan tindakan brutal kepada pihak tersebut. Sebabnya apa? Ya kayak sama mereka lah yang berada di penjara kan. Ilustrasi kedua, ini tentang sikap masyarakat akan kepatuhan. Nah, saya mengibatkan diri saya seorang yang tidak taat hukum, berada di luar negeri. Jika saya merokok di dalam mobil, untuk membuka kaca mobil aja saya takut. Apalagi membuang debu atau bungkus rokoknya keluar mobil. Dia rasa takut. Tapi kalau orang luar negeri, itu dengan mudahnya berperilaku yang melanggar aturan di Indonesia. Di negaranya dia takut. Karena apa? Mungkin karena tidak ada ketegasan dan kepastian hukum. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum di Indonesia itu bisa berbayar. Lu kalau kena pidana, kena apa-apa, kasih dia suap. Mungkin seperti itu. Nah mudah-mudahan tidak terjadi lah. Nah ilustrasi selanjutnya yang saya gambarkan ini ilustrasi tentang penanganan perkara. Nah urusan di pengadilan, bahkan di Mahkamah Agung. Itu kalau bentuk informasi, selebaran dan lainnya dengan jelas itu ada, intinya menyatakan lembaga ini bersih, tidak ada suap di lingkungan ini. Jika ada mohon diinformasikan, hubungi nomor sekian, nomor pengaduan sekian. Nah, saya tidak tahu tanggapan pengacara, advokat atau penasihat hukum yang sering berurusan ke sana tentang hal ini. Tanyalah sama mereka. Mungkin saja tidak benar atau hoax saja akan berita bahwa untuk urusan meminta salinan putusan, bertanya siapa hakim yang menangani perkara, itu harus bayar. Menjadi atau tidak seorang tersangka, permohonan penangguhan penahanan, mengetahui, mengatur tentang berapa tuntutan, tidak ingin dibanding atau mau dibanding, meminta pengurangan putusan, sampai request untuk mempidanakan pihak lain yang tidak bersalah sekalipun. Konon katanya, mungkin ini tidak benar, itu bisa, namun tidak gratis. Nah semoga hal ini tidak benar. Kalau ada benar pun tentunya sebagian kecil aja, itu mungkin fitnah mungkin. Nah ilustrasi itu jika merupakan realita, maka menunjukkan tingkat kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terlepas benar atau tidak hal ini, maka hukum itu harus diperbaiki atau dibiarkan terus begini. Tergantung reaksi pejabat negara saat ini. Tanggung jawabnya ada di pejabat negara yang menentukan itu. Nah, menurut saya pihak pertama yang harus diperbaiki adalah lembaga kehakiman yang dominan diperankan oleh yang namanya hakim dan hakim agung.
Masalah di lembaga kehakiman ini menurut saya sekali lagi, diketahui bahwa putusan seorang hakim itu adalah mutlak dan selalu berlindung kepada prinsip keyakinan hakim yang tidak dapat diperdebatkan. Sehingga secara psikologi seorang hakim mempunyai peluang untuk tidak berbuat adil karena dengan mudah bisa memutuskan sesuka hatinya. Itu bagi hakim yang tidak takut dengan dosa. Semua dialaskan, dialibikan dengan keyakinan hakim. Maka pendapat dan saran saya ini semoga dipertimbangkan dan semoga hasilnya baik. Saran saya begini. 1. Mempertimbangkan bentuk perlindungan atas prinsip berdasarkan keyakinan hakim tersebut. Karena salah benar seseorang itu sesungguhnya berdasarkan alat bukti yang sangat nyata, tidak dapat diperdebatkan. Semua bukti itu seharusnya dapat diketahui dan dapat digali dengan jelas. Sebagai contoh, ada orang yang mati dibunuh. Maka jika tidak ada bukti seseorang telah melakukan pembunuhan, tidak ada bukti seseorang telah memberikan perintah membunuh, dan tidak ada alat bukti lainnya yang secara fakta seseorang telah berperan dalam proses kematian orang tersebut. Nah itu, putusan pidana seseorang bukan hal yang subjektif. Artinya putusan pidana seseorang itu bukan hal yang abu-abu. Ingat itu. Maka hakim tidak boleh berlindung menggunakan keyakinan hakim untuk melindungi dirinya dalam hukum seseorang. Nah, merujuk kepada adagium, lebih baik melepaskan atau membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, banyak penasihat hukum selalu menyampaikan dan mengingatkan ini dalam pembelaan pledoinya. Tapi hakim sudah resisten dengan adagium itu. Justru oknum hakim menggunakan hal ini sebagai senjata, dianggap semua itu anekdot. Terkecuali untuk perkara pengujian undang-undang yang memiliki relevansi politis, dapat dibenarkan hakim menggunakan perlindungan keyakinan hakim dan juga dissenting opinion dalam memutuskan perkara. Nah, yang kedua, berikan kebebasan bukan tekanan dan ketakutan kepada hakim yang berani atas dasar keadilan telah memutuskan atau mengabulkan dalam menangani sidang pra-peradilan atau eksepsi. Sejauh hakim mampu mempertanggungjawabkan putusannya dengan benar. Ingat, selama ini kelompok yang merupakan momok yang menakutkan penyidik adalah gugatan pra-peradilan. Dan yang menang sidang dalam pra-peradilan, khususnya kasus korupsi ini, itu hanya orang-orang tertentu. Dan itu semua sudah tahu orang-orang. Hanya bisa dihitung dengan jari tangan siapa yang bisa memenangkan pra-peradilan itu. Tentunya selain fakta kebenaran hukum, mereka juga memiliki pengaruh, memiliki effort, memiliki link yang luar biasa. Artinya, untuk benar saja tidak cukup untuk mendapatkan dan tidak. Hakim lebih udahlah, pra-peradilannya ditolak, lalu bersidang aja kalau baik-baik, kalau benar-benar, kalau salah-salah. Nah itu kan, tapi nggak apa-apa. Mungkin udah seharusnya seperti itu. Yang ketiga nih, penyampaian dokumen salinan putusan yang diberikan kepada tersangka atau terpidana itu harus jelas dan sangat mengikat batas waktunya. Nah, penyerahan dokumen tersebut harus diloket. Ya artinya kalau tidak jelas, ya begitulah. Kalau diantar atau minta diantar, ya begitulah. Tapi mudah-mudahan diperbaiki. Nah, ini yang nomor 4, khusus untuk Mahkamah Agung dalam keputusan judek juris ya. Ya, Mahkamah Agung. Hasil keputusan itu sebaiknya disampaikan melalui SIPP dengan real time
paling tidak kalau ada delay, ada telat pun paling lama 2 jam setelah ditetapkan. Kalau judek fakti, hari ini orang bisa mendengar, Anda dihukum sekian, ini sekian, selesai. Harusnya mendekati itulah. Yang B, jika amar putusan adalah kabul, maka bentuk detail keputusannya harus lengkap dan jelas diupload atau disampaikan pada saat itu juga. Jangan hanya tertulis kabul, tapi detailnya tidak disampaikan. Nah, itu berpotensi ada oknum orang lain yang telepon, "Hai, kamu tersangka, ini kabul, kamu mau begini, kabul ini belum tentu begini, begini. Kalau mau kabul itu begini, maka begini." Kita nggak tahu. Nah, yang C, amar putusan harus diupload langsung oleh pribadi ketua hakim paling lama 24 jam setelah diputuskan dengan pindai wajah atau minimal sidik jari sang hakim tersebut. Jangan pakai passwordnya adalah numerik, seperti itu. Bisa dititipin ke orang lain. Artinya kalau ada terjadi negosiasi, seseorang yang mengakui dekat dengan hakim, 4 tahun hukumannya. Kalau selama ini ada perantara, akhirnya benar, hakim bisa berlindung, mohon maaf. Nah, atau hakim tidak tahu apa-apa nih, si perantara ini pintar-pintar aja. Nah, akhirnya benar dia kan, kebetulan benar, habis diperas. Nah, kalaulah seperti itu, tidak bisa macam-macam. Kalau terjadi benar saya bayar ke orang misalnya nih, 100 juta untuk putusan setahun. Kalau benar, ya hakim itu, karena hakim yang jelas-jelas tahu. Nah, gitu. Nah, hal ini cuma memastikan saja apakah ada oknum perantara mafia kasus, tidak menghidupkan mafia kasus. Yang memang benar jika terafiliasi dengan hakim. Karena selama ini banyak oknum yang bisa menjanjikan dan mengatur putusan hakim, seolah dia dekat dengan hakim. Dan selama ini informasi yang diperoleh melalui SIPP atas putusan kabul itu tidak menjelaskan secara detail. Dan berjarak kadang-kadang lebih 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan baru muncul detailnya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa ada oknum yang memanfaatkan ruang kosong itu untuk berkeliaran menawarkan dan mengancam atas bentuk putusan kepada pihak tersangka. Terlepas kalau Mahkamah Agung ini menganggap ini baik, tapi ini kan memberi peluang orang lain. Jangan, dibiarkan aja berbulan-bulan seperti ini. Dampaknya apa sudah tahu kok. Oke, itu Mahkamah Agung. Yang untuk juris. Nah, untuk Mahkamah Agung secara keseluruhan saya sampaikan lagi, penyampaian data SIPP di PN dan Kejaksaan Agung harus lengkap dan update. Tidak ada satu perkara yang disembunyikan. Itu sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban tidak hukum. Nah, faktanya kadang-kadang saya mau cari, ini si A nih, karena ini pejabat saya lihat, udah nggak ada. Kecuali yang viral ya cari ketemu. Tapi kalau kolega saya ya mungkin gitu, cari nggak pernah ada. Ya nggak tahu, gitu kan? Mungkin nggak nemu aja, ada tapi mungkin tersembunyi kali di bawah batu. Nah, itu tadi hakim. Nah, pihak kedua yang harus diperbaiki adalah penyidik dan JPU. Nah, ini sedikit saran saya saja. Untuk penyidik dan JPU tidak boleh memiliki garis keturunan dan hubungan emosional yang dengan pihak yang berperkara. Saya pikir ini aturannya sudah benar dan mendekati. Sebagai contoh, ada beberapa suku di Indonesia yang sangat erat karena pertalian darah. Dan mau tidak mau karena garis keturunan, bahkan itu di-endorse oleh kolega dan komunitasnya. Menjadikan penyidik atau JPU itu tidak objektif. Nah, jadi lebih baik lepaskan itu. Kalau udah urusan ini, lebih baik cari jaksa JPU yang lain. Nah, peran kejaksaan sebagai TP4D itu sebaiknya harus dicabut. Dan tidak ada istilah pendampingan di setiap proyek-proyek oleh pihak kejaksaan. Karena sesungguhnya yang terjadi mudaratnya jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Maaf, saya tidak membahas hal ini lebih jauh. Tapi lebih baik kalau memang itu keputusan udah lama itu TP4D, cabut aja.
istilahnya nanti ada proyek besar damping gini karena mungkin PSN. Udahlah. Yang salah-salah, yang tukang nyalahin ada, yang tukang benerin ada. Nah, maka dengan niat baik saya memberikan pendapat secara umum untuk aparat penegak hukum, baik itu di Mahkamah Agung, dan Hakim dan Panitera, Kejaksaan Agung, jaksa-jaksa fungsional, dan kepolisian, baik itu Direktorat di pidana umum atau pidana khusus. Nah begini, satu, silahkan dinaikkan gaji, tunjangan, numerasi, dan seluruh penerimaan sah bagi aparat penegak hukum di seluruh Indonesia. Namun sanksi hukum bagi seluruh pihak yang melanggar proses hukum harus diperberat. Seperti terutama terjadi kasus suap atau memperjualbelikan proses hukum. Ini yang sangat berbahaya. Tidak ada alasan keberatan atau menolak bagi aparat penegak hukum jika harus diperberat hukumannya. Sesungguhnya derajat dan tingkat kesalahan aparat penegak hukum lebih jahat dari kejahatan apapun. Pembunuh, udah jelas membunuh. Kalau bang aparat penegak hukum disuap, dia bebas, orang lain dituduhnya. Lebih jahat dari pembunuh. Nah, marilah dipikirkan berdasarkan ya pejabat-pejabat sekarang, assess sense of responsibility. Ya. Jika seorang masyarakat sipil nih terbukti korupsi 100 juta, hukuman 4 tahun. Kemudian Hakim Agung atau jaksa terbukti menerima suap 100 juta juga dalam urusan suatu perkara. Apakah layak hakim juga dihukum 4 tahun? Syukur-syukur tidak 2 tahun. Atau mungkin bebas. Maka janganlah berharap keadilan jika penegak hukum itu justru korup. Jangan berharap. Korup ini oknum. Nah, saya berharap untuk sanksi seluruh aparat penegak hukum, khusus tindak pidana korupsi. Ini APH dan tindak pidana korupsi. Sanksinya sebagai berikut. Menerima suap terkait proses perkara hukum atau terlibat kasus korupsi lainnya dan terbukti dinyatakan menerima uang korupsi sampai dengan 1 juta rupiah, maka sanksinya adalah pidana badan 10 tahun, 1 juta. Jika terbukti dia menerima sampai dengan 10 juta, maka sanksinya adalah pidana badan 20 tahun. Jika aparat penegak hukum terbukti menerima uang korupsi atau suap sampai dengan 100 juta, maka sanksinya adalah pidana badan seumur hidup. Jika di atas 100 juta yang terbukti diterima, maka sanksi aparat penegak hukum adalah pidana hukuman mati. Sekali lagi ini disampaikan, pidana badan 10 tahun atau hukuman mati itu bukan risiko kerja bagi aparat penegak hukum. Jika ini diterapkan, apakah masih berani, mohon maaf, oknum polisi lalu lintas atau hakim agung selaku APH menanggung risiko jika dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi? Suap, gratifikasi itu bagian daripada tindak pidana korupsi. Nah, itu saran pertama. Yang kedua, khusus APH yang dikenakan pidana korupsi, APH yang kena pidana korupsi, maka proses hukumnya ditangani oleh auditorat militer melalui peradilan militer. Karena jika ditangani sesama kolega dan memiliki ikatan emosional, maka diragukan bentuk keadilannya. Jika jaksa berperkara, justru JPU-nya yang sebagai jaksa. Jika hakim yang bersalah diadili oleh sesama hakim. Sampai di mana mereka melepaskan ikatan emosional, jiwa korsa untuk bertindak adil. Terlebih kasus tersebut bukan public opinion. Artinya kalau itu tersembunyi, udah. Nah, lepaskanlah keraguan tersebut. Ini masalah psikologi seseorang. Nah, ketiga,
seluruh aparat penegak hukum wajib dimutasi keluar provinsi setiap 4 tahun dan tidak pernah bisa kembali ke daerah asal kecuali 2 tahun menjelang pensiun. Dan tidak ada ampun. Jangan orang tuh bolak-balik. Mohon maaf, bayar, masuk lagi ke situ. Dia punya kepentingan apa? Tahu. Dan begitu. Yang keempat, tidak boleh ada batasan limitatif dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya bagi seluruh APH yang melakukan pelanggaran khusus tidak pidana korupsi. Berlaku seumur hidup. Sehingga harus direview konsideran Permari nomor 9 tahun 2016. Pasal 16 ayat 2 huruf G yang menyatakan bahwa pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena terjadi lebih dari 3 tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya. Artinya itu jika ada laporan yang memiliki alat bukti bahwa APH itu terbukti bersalah, maka wajib diproses. Walau yang bersangkutan sudah pensiun, sudah uzur sekalipun. Nah, begitu. Pimpinan MARI, ini yang kelima ya. Pimpinan MARI, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan KPK harus memonitor dan memberikan sanksi yang tegas atas kewenangan subjektif yang dimiliki aparat penegak hukum terkait penangguhan tersangka. Penangguhan sebaiknya dibuatkan aturan yang diperjelas subjektivitas tersebut. Contoh, penangguhan penahanan hanya diberikan jika tersangka diancam hukuman di bawah tahun ini contoh. Atau dalam kondisi sakit yang memerlukan perawatan intensif dibuktikan dengan keterangan dokter. Nah, hanya 2 hal itu saja diberikan penangguhan. Selama ini penangguhan sangat tidak adil. Siapa aja bisa diberikan penangguhan. Nah, contoh nyata saja pada waktu proses hukum yang bersamaan, saya sebagai tersangka yang tidak menikmati uang korupsi mengajukan penangguhan penahanan itu ditolak. Tapi ada tersangka yang memiliki kewajiban UP belasan miliar pada saat yang sama, pada hari yang sama, di tempat yang sama, kepada yang diberikan penangguhan penahanan. Tidak adil. Ini nyata. Dampak dari kewenangan subjektivitas ini disimpulkan menjadi 2. 1, disaksikan masyarakat bahwa hanya orang kaya yang bisa diberikan penangguhan walaupun berbadan sehat sangat tidak adil. Yang kedua, memberikan penangguhan itu adalah sesungguhnya berbayar transaksional. Tidak gratis. Nah, lebih ironis lagi, putusan bebas di tingkat PN, terutama korupsi, hanya diberikan kepada tersangka yang mendapatkan penangguhan. Silahkan dicek data-data 10 tahun terakhir, khususnya di PN Pontianak. Siapa-siapa yang bebas itu? Itu orang-orang diberikan penangguhan. Artinya apakah kebenaran vonis tidak bersalah? Itu harus melalui mekanisme penangguhan penahanan. Dan penangguhan penahanan itu tidak gratis. Mahal. Kalau membuktikannya sulit. Siapa yang mau menceritakannya? Ya, mereka orang sudah merasa dibantu, terus mereka mau munafik, kan nggak mungkin. Hakim tidak berani memberi vonis bebas kepada tersangka yang menjalani pidana di penjara. Jika dia menjalani pidana, sulit mendapatkan vonis bebas. Karena hakim takut diperiksa internal yang berdampak kepada kondisi hakim atas tuntutan material dan imaterial pihak tersangka. Nah, ternyata mencari kebenaran itu jadi kompleks. Pengajuan pra-peradilan seharusnya dikabulkan menjadi tertutup. Peluang sangat kecil dan tidak mungkin dikabulkan. Waktu saya maju pra-peradilan, pengacara saya bilang, "Tidak mungkin Pak." Dia bilang, "Tidak apa-apa, mudah-mudahan Tuhan masih membukakan keadilan bagi saya." Melewati mereka, tidak mungkin. Sekarang begitu diperkarakan, nah sekarang lihat itu semua. Nah, pengajuan penangguhan itu sebenarnya sudahlah tidak mudah. Mungkin ada biayanya. Mau dituntut sekian tahun, divonis sekian tahun, semua ada tarifnya. Atas seluruh alat bukti yang seharusnya tidak bersalah menjadi tertutup. Semua ini ulah oknum aparat penegak hukum dan ini nyata. Mereka ada dan mereka harus diingatkan saja, tidak usah diberi sanksi. Demi marwah penegakan hukum. Sebenarnya masih banyak
aparat penegak hukum yang jujur, yang profesional, hanya gara-gara sedikit. Semua orang tahu itu hanya gara-gara sedikit saja. Nah yang keenam, ini harus duduk bersama antara aparat penegak hukum untuk merumuskan dengan baik bentuk sanksi untuk setiap tindak pidana. Selama ini antara penyidik, JPU, Hakim PN, Hakim PT, Kasasi, bahkan PK saja tidak ada yang konsisten dalam menetapkan sanksi hukuman. Seseorang sudah jelas-jelas saja katakan bunuh satu orang karena dia tidak terencana. Itu bisa berubah-ubah itu. Berapa tuntutannya, berapa Hakim PN, begitu banding karena saya tidak puas, berubah lagi di PT, berubah lagi di Kasasi, berubah lagi di PK. Lebih parah di Kasasi. Semua orang, wah menganggap ini penjahat, kamu cari benar ya? Berat, dengan seenaknya. Gitu. Nah, harus sama antara tuntutan dan putusan hakim. Seharusnya harus sama antara tuntutan dan hakim. Untuk kasus se-Indonesia, itu diformulasikan secara rigid. Yang membedakan adalah itu saat di persidangan. Nah, adanya pembuktian menjadikan tersangka itu bersalah atau tidak. Atau kalau benar dia melakukan perbuatan ini dengan begini, udah. Atau seseorang dianggap korupsi 10 juta. Udah ada daftarnya 10 juta kok sekian, terbukti kan, udah selesai. Jangan ada 10 juta ini 10 tahun, ada 10 juta ini 1 tahun. Ada yang tidak menerima uang 8 tahun, ada yang menerima uang miliaran cuma setahun. Gitu. Apakah ini tidak adil kalau seperti ini? Gitu. Nah hal seperti ini membuat citra hukum ini jadi tidak baik. Nah itu beberapa pemikiran. Percayalah tidak semua kejadian itu karena kehilapan APH. Tidak semua terjadi itu karena kehilapan APH. Banyak diantaranya sengaja hukuman itu transaksional karena ada kebijakan untuk memunculkan ruang atau gap, legal gap, yaitu sanksi pidana yang tidak terukur, yang dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Dan itu fakta. Ayolah kita perbaiki semua. Kalian punya kewenangan semua itu. Yang ketujuh, hapus SOP Kejaksaan Agung tentang putusan hakim di atas 2/3 dari tuntutan. Karena maka JPU itu wajib banding jika putusan tidak sama dan tidak sesuai dengan tuntutan. Nah, jika tadi poin 6 itu diberlakukan, maka itu tidak ada urusan wajib banding semua. Wajib banding. Banding itu bukan diperjualbelikan. Sesungguhnya paling mengetahui hal ini adalah penasihat hukum. Mereka lah yang seharusnya bersaksi demi perbaikan hukum. Ketentuan 2/3 itu sesungguhnya bukan absolut bagi JPU. Sangat mungkin menjadi transaksional. Percayalah. Kebijakan yang benar adalah JPU wajib melakukan banding atas perbedaan besarnya tuntutan dan putusan hakim sekecil apapun. Jika hal ini benar-benar diterapkan, maka pasti akan ada penolakan dari aparat penegak hukum. Dan itu sebenarnya tidak beralasan. Memohon hal ini dipertimbangkan dan ditetapkan, disampaikan, dipertimbangkanlah agar menimbulkan rasa takut dari oknum aparat penegak hukum, agar hukum di Indonesia ini dipercaya oleh masyarakat. Saya benar-benar meyakini jika hal ini terwujud, keyakinan masyarakat akan hukum di Indonesia ini akan sangat lebih baik. Tidak akan ada yang berani melakukan tindak pidana. Saya pikir demikian, terima kasih.